Halo penerus bangsa, apa kabar pendidikan di Indonesia ya? Nah, ngomong-ngomong masalah pendidikan nih, Education Hub akan masuk ke pendidikan bahasa Indonesia loh. Kira-kira materi apa ya yang akan dibawakan? Nah, pada kesempatan kali ini, Education Hub akan membahas mengenai teks eksplanasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam ataupun sosial. Teks ini juga berisi penjelasan yang di dalamnya terdapat sebab akibat mengenai suatu peristiwa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman sudah dapat gambaran belum nih mengenai teks eksplanasi ini? Pasti sudah lah ya. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari dalam teks eksplanasi ini mencakup dari ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan juga struktur dari teks eksplanasi sendiri. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke nomor 1 mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Tapi sebelum saya menyebutkannya, apakah ada dari teman-teman yang tahu apa saja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut? Baiklah, berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, berisi informasi yang bersifat fakta. Kedua, menjelaskan suatu peristiwa. Yang ketiga, berisi hubungan sebab dan akibat. Yang keempat, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dan yang terakhir, terdapat keterkaitan antara peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2 mengenai kaidah kebahasaan. Pasti sudah tidak asing lagi kan mengenai kaidah kebahasaan. Nah, berikut ini ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini. Yang pertama, terdapat verba material dan verba relasional. Kemudian yang kedua, terdapat nomina dasar dan juga nomina turunan. Nah, yang terakhir, terdapat konjungsi eksternal dan konjungsi internal. Nah, kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke nomor 3, yaitu struktur teks eksplanasi. Teman-teman pasti sudah sedikit tahu kan mengenai struktur dari teks eksplanasi ini. Hah? Aduh, masa semuanya nggak tahu sih? Ya udah, nih berikut struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi tentang pembuka suatu hal yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua, yaitu urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat atau isi ini berisi tentang uraian sebab dan akibat suatu hal yang dijelaskan. Kemudian yang nomor 3 adalah interpretasi atau yang bersifat opsional juga. Nah, dari interpretasi ini berisi kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Sampai sini teman-teman sudah paham belum sih? Apa masih mumet atau justru tambah mubeng? Nah, untuk lebih jelasnya dan menambah pemahaman teman-teman nih, mari simak contoh teks eksplanasi berikut ini.
Nah, teman-teman sudah menyimak kan? Contohnya sudah dibaca semua pastinya. Nah, lanjut saja kita mencari struktur pada contoh tersebut. Untuk bagian pernyataan umum, yaitu terdapat pada paragraf pertama. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan awal mengenai apa itu tsunami. Kemudian, untuk bagian isi, ditunjukkan pada paragraf kedua. Hal ini dibuktikan dengan adanya urutan sebab akibat. Contohnya nih, pada kalimat gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Kemudian untuk yang bagian ketiga, interpretasi, yaitu ditunjukkan pada paragraf ketiga. Hal ini dibuktikan dengan adanya simpulan dan pernyataan umum dan deretan penjelas juga. Sampai sini teman-teman pasti sudah paham kan? Nah, cukup sekian ya teman-teman. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa, salam pendidikan.